I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 piloting 3. Perkenalkan, nama saya Saparwadi Ashari, SPD, guru di SDN 7 Buunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan nomor NIM 202401109730077 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja di kelas 5 SDN 7 Buunmas, pelajaran IPAS dengan materi pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Berikut adalah video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Reza, Pak Guru minta bantuannya, maju ke depan pimpin teman-temannya berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Guru minta kesediaannya Ananda Zara untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, mengandung darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bagaimana perasaannya hari ini? Pagi ini? Senang? Bahagia. Bahagia ya? Nah, sehat semuanya? Sehat. Siapa saja yang hadir hari ini? Tiana. Terus? Det. Awiza Zaitul Aini. Baik Olivia Cynthia Astagina. Vina. Arman. Sakit. Arman sakit. Kemudian Tiana. Untuk teman-temannya yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Membuat kesepakatan kelas yang akan kita patuhi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Coba sekarang per kelompok silakan mengajukan kesepakatan kelasnya. Tertib. Apalagi? Tidak boleh ribut di kelas. Apa itu bernapas? Menghisap udara. Menghisap udara, menghirup udara. Pak Guru pernah mengajarkan kalian tentang pendidikan sosial emosional. Bagaimana cara kita memanajemen emosi kita dengan cara mengatur nafas. Tangannya direntangkan seperti biasa.
Naikkan tangan, 1, 2, 3. Hembuskan. Bagaimana rasanya? Segar. Lega ya. Itu adalah teknik bernapas. Kan kita pelajari hari ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Ya, bagaimana manusia itu bernapas. Seperti yang kita lakukan tadi. Masukkan udara, kemudian kita mengeluarkannya kembali. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Kemudian menunjukkan bagian-bagian organ sistem pernapasan manusia melalui bagan. Kemudian ketiga adalah mendemonstrasikan proses kerja sistem pernapasan manusia melalui media sederhana dibuat bersama kelompok dengan memanfaatkan barang bekas. Selanjutnya adik-adik kita akan menonton video terkait dengan materi pembelajaran hari ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru? Iya, Tite. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Tite, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus, Bang. Siapa tuh, Bang? Gua masuk dia keluar aja. Kayak benci gitu sama gua. Itu tadi namanya karbon dioksida, Bang. Bukan benci dia. Memang di sini tempat kalian tuh berposisi. Bang, oksi masuk, karbon dioksida keluar. Dia keluar lewat saluran yang tadi kita lewatin, Bang. Oh gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonar. Dia ngebawa darah yang miskin oksigen, Bang. Karbon dioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua gak bisa lewat situ dong? Kagak bisa, Bang. Kalau kita nanti lewat yang merah, Bang. Namanya venopulmonal. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, yuk Bang, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transhemoglobin, Bang. Apaan tuh, Bang? Itu nanti yang bakal ngangkut Bang oksi ke jantung. Udah datang tuh, Bang. Apa yang kalian bisa simpulkan dari video?
Bernapas itu menukar oksigen dengan karbon dioksida di alveolus. Betul. Jadi di video yang tadi yang sudah kita tonton, bernapas itu adalah menghirup oksigen, kemudian masuk melalui rongga hidung, masuk ke faring, masuk ke laring, ya. Kemudian bronkos, di persimpangan itu baru ke bronkiolus. Nah, nanti di ujung bronkiolus itu ada namanya alveolus. Di situ ada pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Seperti biasa Pak Guru sudah kelompokkan. Kelompok 1, ini kelompok 2, dan di sebelah timur kelompok 3. Kelompok 1 nanti membuat narasi bagaimana sih sistem pernapasan manusia. Yang kelompok 2 lebih fokus nanti ke membuat medianya. Pak Guru sudah suruh bawa botol bekas, ada di bawah? Ada. Dan kemudian nanti dijelaskan, ya. Kelompok 3 lebih ke menunjuk organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian dijelaskan juga nanti liran ke depan maju untuk presentasi hasil kelompoknya, ya. Nanti ini dibuang ini biar bisa, ya. Mana di isolasi itu juga? Mana isolasi yang satu? Kamu yang kelompok 1 bisa buat anunya, ya. Buat model pernapasan sederhana. Yang kelompok 3 juga bisa, ya. Biar dia baik ini dipotong caranya. Hati-hati penggunaan cutter apa segala macam. Aja enggak usah begitu di atas. Nah. Sisanya silahkan masukkan ke. Iya, buang itu, buang paling bagus. Hah? Foto apa? Ya, potong itu. Kalau ada kesulitan silakan tanya Pak Guru, ya. Nanti lemnya ini pakai ini. Lemnya ini di yang Apa nih? Dulu. Apa nih Lana? isolasi. Paru-paru. Kok paru-paru? Ini nih. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Kita akan membuat model pernapasan dengan bahan-bahan yang sederhana. Ini modelnya sambil lihat. Nah, ini cara kerjanya. Terlihat balonnya jadi bergerbung. Yuk kita siapkan bahan-bahan. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, yaitu sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibengkokkan, ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh casing.
ini dari sisa plasisin yang digunakan dalam membuat model otot. Silakan juga sepasang balon warnanya sama. Lalu kantong plastik bening seperti ini dan isolasi. Boleh yang lakban. Nah, ini sudah jadi. Yang mana? Ini si paru-paru ini. Kenapa ini paru-paru? Terlalu panjang, kita potong ya. Kalau yang ini apa namanya? Bro? Keolus. Iya. Kenapa kamu paru-paru kan ini paru-paru yang dua ini? Ya kan udah ini pas. Bisa ini bronkiolus juga. Ini namanya bronkiolus betul. Ini apa alveolus. Bisa ditambahkan misalnya di sini membuat diafragma misalnya bisa. Nah, tulis di situ makanya ada anunya. Terlalu bawah. Kena. Ke sini. Enggak apa-apa sampai sini. Biar enggak kena ini loh. Udah. Nah, tinggal di nah, nanti ada diafragma di situ di bawah. Apanya? Oke, berarti medianya sudah ya. Udah dicoba ditiup? Bisa dia? Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Perhatikan. Sekarang siapa kelompok yang sudah siap maju ke depan? Ya, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Sudah. Oke. Yang lain dengarkan ya. Oke. Mari kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Bayu Olivia Siti Astagina dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Eka dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan nama saya Vina dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Nabila dan di sebelah kiri saya Emi. Saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama teman-teman. Yaitu bagaimana cara manusia bernafas. Setidaknya ada 3 tahapan yang harus dilewati dalam mekanisme pernafasan manusia, yaitu 1. Menarik nafas, 2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida, 3. Membuang nafas. 1. Menarik nafas. Untuk menarik udara dari luar atau oksigen, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah menarik nafas. Saat kita menarik nafas, diafragma akan turun dan membuat ruang di dalam dada kita menjadi lebih besar. Karena ruang di dalam dada kita membesar, udara dari luar akan masuk melalui hidung atau mulut kita. Udara ini akan melewati tenggorokan lalu masuk ke paru-paru. Di sana udara akan bercabang seperti pohon. Cabang-cabang ini semakin kecil dan akhirnya berakhir di tempat yang sangat kecil yang bernama alveolus. Di dalam alveolus inilah oksigen yang kita hirup akan berpindah dari udara ke dalam darah. Darah kita kemudian akan membawa oksigen ini ke seluruh tubuh kita, termasuk ke otak, jantung, dan otot. Kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bayangkan alveolus seperti pasar. Di pasar ini ada 2 jenis barang yang ditukar, yakni oksigen dan karbon dioksida. Oksigen adalah barang yang kita butuhkan, sedangkan karbon dioksida adalah barang yang harus dibuang. Prosesnya diawali dengan darah yang membawa oksigen ke seluruh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Sel-sel tubuh menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida, ini kemudian akan kembali ke darah. Darah ini akan balik ke paru-paru.
Di alveolus, karbon dioksida akan berpindah dari darah ke udara di paru-paru. 3. Membuang nafas. Setelah karbon dioksida masuk ke paru-paru, kita perlu membuangnya. Caranya dengan menghembuskan nafas. Saat kita menghembuskan nafas, diafragma akan naik kembali. Jadi ruang di dada akan jadi lebih kecil. Karena ruang di dalam dada jadi lebih kecil, udara kotor dan akan terdorong melalui hidung atau mulut kita. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk salut untuk penampilan teman-teman kita di kelompok 1. Tepuk salut. Pertama, jempol kiri, 2 jempol salut. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulana, di sebelah kiri saya. Nama saya Eva, di sebelah kiri saya. Nama saya Feli, di sebelah kiri saya. Hidung penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara disaring oleh rambut. Hidung debu menempel bersama lendir. Setelah dari faring, udara bergerak laring di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan bagi yang disebut dengan bronkulius. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke. Ditutup. Sekian, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pernapasan pada manusia. Nah, ini diafragma ya. Seperti hidung, ngembang nggak? Nah. Terus masuk ke Faring, terus laring, terus trakea, ya terus ke bronkus, ya di dalam sini ya di sebelah ini kemudian bronkulus, ya bronkulus kemudian ada alveolus. alveolus. Berarti di alveolus itu tempat pertukaran oksigen dengan Dioksida. karbon dioksida. Dioksida. Kalau ada pertanyaan silakan ditutup kelompok 2. Cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguji pemahaman kalian, Pak Guru akan memberikan kalian lembar evaluasi ya. Silakan diisi gambar organ itu, coba lihat. Kemudian lembar kedua
lembar kedua kalian jodohkan. Coba lihat lembar kedua itu, kalian jodohkan. Ada gambar di sebelah kiri, dijodohkan dengan kata yang di sebelah kanan. Kemudian di yang ketiga itu namanya teka-teki sila. Dibaca dulu keterangannya di mendatar, kemudian baca yang menurun. Silakan dikerjakan. Waktu 5 menit. Lima menit saja. Kita tidak kumpulkan, tapi di jawabannya itu dikasih temannya ke sebelah, ya. Nah, kita akan bahas soalnya. Kalau temannya benar dikasih centang, kalau salah dikasih sila. Gambar yang pertama itu ada paling atas hidung, ya. Ada juga mulut di bawahnya, ya. Kemudian ada faring. Kemudian gambar pertama itu dia dijodohkan dengan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Ya, itu namanya alveolus. Dan mendatar tempat lain dari tenggorokan. Apa? Trakea. Oke. Ada yang salah? Ada. Oke, dikumpulkan. Rata-rata salah di teka-teki silangnya ya. Setelah kita belajar hari ini, kita isi lembar refleksi, dicentang, tulis nama, kelas sama tanggal itu dicentang. Perasaannya ya. Setelah belajar pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia ini, apa yang kalian rasakan itu? Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia, kita menjadi tahu. Apa yang kalian tahu coba tentang sistem pernapasan pada manusia? Dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi pemahaman kita tentang pernapas adalah ada oksigen yang kita masukkan, kemudian kita tukarkan dengan karbon dioksida. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Silakan Ananda Reza maju lagi, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian anak-anakku, sambil siap-siapkan anunya, tasnya. Sampai di rumah diingat salam orang tuanya, beri salam, penuh salam, ganti baju, kemudian belajar lebih giat lagi. Kita akan ketemu besok minggu depan dengan pembelajaran IPAS lagi ya, tentang penyakit yang dihasilkan karena udara kotor. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.